Bagaimana rasanya jika di usia muda, harus merelakan kebebasan dan cinta hanya demi melunasi hutang keluarga? Inilah kisahku, ketika aku dipaksa menikah dengan seorang duda tua, pemilik restoran paling ternama di kotaku. Sebuah pernikahan yang awalnya penuh keterpaksaan, namun berujung pada kejutan yang tak pernah kuduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini, supaya semakin semangat menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya. Perkenalkan, aku berasal dari kota Solo, Jawa Tengah. Dan inilah kisah nyata yang ingin kubagikan untuk kalian semua. Mari mulai ceritanya. Hari itu, langit mendung seolah ikut merasakan kepedihan di rumah kami. Suara ketukan keras di pintu membuat tubuh ibu gemetar. Aku yang sedang menyapu halaman langsung menoleh, melihat beberapa pria berwajah sangar berdiri di depan rumah dengan ekspresi tak bersahabat. Mereka adalah debt collector, penagih hutang yang sudah berulang kali datang, tapi kali ini wajah mereka lebih menakutkan dari biasanya. "Ibu kalian mana?" Salah satu dari mereka berkata dengan suara berat, membuat jantungku berdegup kencang. Aku menelan ludah, lalu menoleh ke dalam rumah. Ibu keluar dengan langkah gemetar, wajahnya pucat, matanya sembab karena semalaman menangis. "Maafkan saya belum punya uangnya," ucapnya lirih, nyaris tak terdengar. Pria itu menatap ibu dengan pandangan tajam. "Bu, kami sudah beri waktu berbulan-bulan. Kalau sampai minggu depan tidak ada uangnya, jangan salahkan kami kalau rumah ini kami segel." Mendengar ancaman itu, tubuh ibu limbung. Aku segera memapahnya, menahan tangis yang hampir pecah. Hutang ibu bukan kecil, ratusan juta rupiah yang dipinjam untuk modal usaha warung makan kecil. Awalnya ramai, tapi sejak pandemi, usaha itu bangkrut. Ibu yang hanya ingin berjuang demi masa depan kami malah terjerat lilitan hutang. Ketika para penagih pergi dengan wajah sinis, aku memeluk ibu erat-erat. "Bu, jangan menangis. Pasti ada jalan keluar," kataku, meski hatiku sendiri goyah. Aku hanyalah mahasiswi biasa yang bekerja paruh waktu, tak mungkin bisa menutup hutang sebesar itu. Malamnya, rumah kami terasa begitu sunyi. Hanya suara isak tangis ibu yang terdengar dari kamarnya. Aku menatap langit-langit, berdoa sambil menahan air mata. Dalam hatiku, aku rela melakukan apa saja asalkan ibu tidak terus menderita seperti ini. Keesokan harinya, datanglah seorang pria yang tak pernah kusangka, Pak Dharma. Ia adalah pemilik restoran ternama di Solo, restoran yang selalu ramai dikunjungi orang-orang kaya. Semua mengenalnya sebagai duda paruh baya berusia lebih dari 50 tahun. Rambutnya mulai memutih, wajahnya penuh keriput, tapi wibawanya membuat orang segan. Ia duduk di ruang tamu kami dengan tenang, mengenakan kemeja rapi dan jam tangan mewah. Ibu menunduk penuh hormat, sementara aku hanya bisa memandangnya dengan rasa cemas. "Aku mendengar masalah hutang yang menjerat keluarga ini," katanya dengan suara berat tapi tenang. "Aku bisa melunasi semua hutang itu, dengan satu syarat." Aku menelan ludah, dada berdegup kencang. Syair itu terdengar seperti jebakan. Pak Dharma menatapku dalam-dalam. "Aku ingin menikah dengan putri ibu." Ruangan langsung hening. Rasanya dunia berhenti berputar. Aku memandang ibu, berharap ia menolak. Tapi air mata ibu jatuh, bibirnya bergetar, tak mampu berkata apa-apa. Disitulah aku sadar, hidupku sebentar lagi akan berubah selamanya. Malam itu, aku duduk di kamar dengan wajah tertutup bantal. Air mataku tak berhenti mengalir. Pikiranku kalut, hatiku hancur berkeping-keping. Aku masih 21 tahun, masih kuliah, masih punya cita-cita besar untuk meraih gelar sarjana dan bekerja sesuai passion. Namun kini, semua mimpi itu seakan terhimpit di antara kenyataan pahit. Menikah dengan seorang duda tua demi menyelamatkan ibu.
Aku bisa merasakan tubuhku bergetar hebat. Rasanya tak adil. Mengapa hidup yang baru saja kumulai harus terjerat dalam masalah sebesar ini? Apakah aku memang ditakdirkan untuk menjadi tumbal bagi kesalahan orang lain? Namun setiap kali aku ingin menolak, terbayang wajah ibu yang pucat, tubuhnya yang ringkih, dan tangisnya yang semakin dalam. Pintu kamar terbuka perlahan. Ibu masuk, wajahnya masih sembab. Ia duduk di sampingku, menggenggam tanganku erat-erat. "Nak, maafkan ibu. Seharusnya ibu yang menanggung semua ini, bukan kamu." Suaranya bergetar, penuh penyesalan. Aku menoleh padanya dengan mata bengkak. "Bu, apakah tidak ada jalan lain? Aku belum siap menikah, apalagi dengan Pak Dharma." Suaraku pecah, seolah hatiku ikut remuk. Ibu terisak, lalu menggeleng. "Kalau kita menolak, besok-besok mereka bisa menyita rumah ini. Ibu tak sanggup bayangkan kita hidup di jalanan. Apalagi kalau ibu harus masuk penjara, kamu pasti akan lebih menderita. Tolong, nak, hanya ini jalan yang tersisa." Kata-kata itu bagai belati menusuk jantungku. Aku ingin berteriak, ingin melawan takdir, tapi tubuhku lemas tak berdaya. Aku tahu ibu benar. Pilihan ini bukan tentang kebahagiaanku, melainkan tentang menyelamatkan keluarga. Aku menunduk, menatap lantai dengan air mata jatuh tanpa henti. Lalu, dengan suara lirih nyaris tak terdengar, aku berkata, "Baiklah, Bu, aku rela. Kalau ini bisa membuat ibu bebas dari hutang, aku akan menikah dengannya." Ibu langsung memelukku erat-erat, tangisnya pecah seketika. "Maafkan ibu, nak, maafkan ibu." Aku hanya bisa terdiam di pelukannya, merasakan air matanya membasahi pundakku. Malam itu aku tidak tidur sama sekali. Bayangan tentang masa depanku yang suram terus menghantui. Aku membayangkan diriku berdiri di pelaminan dengan seorang pria seusia ayahku, mungkin lebih tua. Membayangkan orang-orang berbisik-bisik, menghakimiku karena memilih uang dibanding cinta. Semua itu menusuk hatiku, membuatku merasa kotor, hina, dan tidak berharga. Namun di sisi lain, ada sedikit rasa lega. Setidaknya, ibu tidak lagi harus dikejar-kejar debt collector. Setidaknya, rumah kami tidak akan disita. Dan setidaknya, aku bisa melindungi ibu dari penderitaan yang lebih parah. Pagi harinya, aku menatap wajahku di cermin. Mata sembab, bibir pucat, tapi aku berusaha tersenyum. Mulai hari ini, Aulia yang bebas sudah tiada. Aku harus belajar menerima nasibku. Aku bergumam lirih, seolah meneguhkan diri. Dan saat itu juga, aku tahu, keputusan terberat dalam hidupku sudah kuambil. Jalan yang kupilih bukan lagi jalanku sendiri, melainkan jalan takdir yang ditentukan oleh keadaan. Hari itu akhirnya tiba. Hari yang seharusnya penuh senyum bahagia bagi seorang pengantin, tapi bagiku justru terasa seperti hukuman. Aku duduk di pelaminan dengan gaun putih sederhana, wajahku dipoles make up agar tampak cantik. Namun di balik senyum tipis yang dipaksakan, hatiku menangis keras. Di sampingku, Pak Dharma duduk dengan wajah tenang. Ia mengenakan jas hitam, penampilannya rapi dan berwibawa. Dari luar, ia tampak seperti pria terhormat, pemilik restoran ternama yang dihormati banyak orang. Namun di mataku, ia hanyalah laki-laki asing yang mendadak menjadi suamiku. Para tamu berbisik-bisik, menatapku penuh tanda tanya. Aku tahu apa yang mereka pikirkan. Mengapa gadis muda seperti aku mau menikahi pria setua itu? Ada yang berbisik bahwa aku tergiur harta. Ada yang mencibir bahwa aku gadis mata duitan. Hanya aku dan ibu yang tahu kebenarannya. Aku menikah bukan karena cinta, tapi karena terpaksa. Saat ijab kabul diucapkan, suaraku tercekat. Aku mencoba menahan tangis ketika mendengar kata-kata sah yang mengikat hidupku pada pria itu. Semua seakan berlangsung begitu cepat, seolah aku hanya boneka yang diseret mengikuti skenario orang lain. Malam harinya, setelah semua tamu pulang,
Aku duduk di kamar pengantin. Gaun sudah kulepas, diganti dengan daster sederhana. Aku duduk di tepi ranjang, menunduk dalam, jantung berdebar keras. Malam pertama, kata orang, adalah momen paling indah sekaligus menegangkan. Tapi bagiku, malam itu justru penuh ketakutan. Pak Dharma masuk dengan langkah tenang. Ia tidak banyak bicara, hanya menatapku lama. Aku menunduk, takut bertatapan. Dalam hati, aku berdoa agar ia tidak menyentuhku malam itu. Rasa takut, canggung, dan trauma bercampur menjadi satu. Namun yang terjadi di luar dugaanku. Ia hanya duduk di kursi dekat jendela, melepas jasnya, lalu berkata dengan suara rendah, "Kamu tidak perlu takut. Aku tahu pernikahan ini tidak mudah untukmu. Tidurlah, aku tidak akan memaksa." Aku menoleh perlahan, menatapnya dengan mata terbelalak. Benar-benar tak kusangka kalimat itu keluar dari mulutnya. Aku hanya mengangguk pelan, lalu merebahkan diri di ranjang dengan tubuh gemetar. Air mataku mengalir diam-diam, tapi kali ini ada sedikit rasa lega. Malam itu kami tidur dalam diam. Tidak ada sentuhan, tidak ada keintiman. Hanya dua orang asing yang dipaksa hidup bersama dalam ikatan suci. Dan di dalam hati, aku berbisik lirih, "Ya Allah, kuatkan aku menjalani semua ini." Esok paginya, aku terbangun dan mendapati Pak Dharma sudah tidak ada di kamar. Yang kutemukan hanya secangkir teh hangat di meja kecil dengan selembar catatan kecil. "Selamat pagi. Jangan khawatir, aku di restoran. Jaga dirimu baik-baik." Aku terdiam, memandangi tulisan tangannya. Meskipun hatiku masih berat, ada sedikit rasa berbeda. Seolah ada secercah cahaya yang berusaha menembus gelapnya hatiku. Tapi aku segera menggeleng. Tidak, aku tidak boleh goyah. Aku menikah demi hutang, bukan demi cinta. Namun jauh di lubuk hati, aku tahu, perjalanan panjang ini baru saja dimulai. Hari-hari setelah pernikahan terasa aneh bagiku. Aku kini tinggal di rumah besar bergaya modern, dengan pilar-pilar tinggi dan halaman luas yang dipenuhi mobil mewah. Semua orang mungkin akan iri melihat kehidupanku, berpakaian indah, makan makanan mahal, tidur di kasur empuk, dan dilayani asisten rumah tangga. Namun bagiku, semua itu tidak lebih dari sangkar emas yang mengekang kebebasanku. Setiap pagi, aku terbangun dengan rasa hampa. Aku berjalan di koridor rumah yang panjang, merasakan kesunyian yang menyesakkan. Tidak ada suara tawa, tidak ada kehangatan keluarga. Hanya aku, seorang gadis muda yang mendadak menjadi istri seorang duda tua, mencoba memahami kehidupannya yang berbeda 180 derajat dari dunia lamaku. Meski begitu, ada satu hal yang membuatku sedikit bernapas lega. Wajah ibu. Sejak hutangnya dilunasi, ia tampak jauh lebih sehat. Senyumnya mulai kembali, bahkan suaranya lebih ceria saat menelponku. "Nak, ibu sudah bisa tidur nyenyak." "Terima kasih," katanya berkali-kali. Mendengar itu, hatiku sedikit terobati. Aku merasa pengorbananku tidak sia-sia, meskipun harus mengorbankan kebahagiaanku sendiri. Pak Dharma, suamiku, tetaplah sosok yang misterius bagiku. Ia sibuk dengan restoran-restorannya yang tersebar di banyak kota. Setiap pagi ia berangkat lebih awal, pulang larut malam dengan tubuh lelah. Meski begitu, ia selalu menyempatkan diri menanyakan kabarku. Kadang ia membawakan makanan kesukaanku, atau sekadar menaruh secangkir teh hangat di meja sebelum ia berangkat kerja. Perhatian kecil itu membuatku bingung. Aku yang awalnya membencinya perlahan mulai melihat sisi lain dari dirinya. Ia tidak pernah marah, tidak pernah memaksaku, bahkan memberiku kebebasan untuk melanjutkan kuliah. "Aku tidak ingin pernikahan ini menghentikan mimpimu," katanya suatu sore ketika aku ragu-ragu meminta izin. Kata-kata itu menusuk hatiku, membuatku terdiam lama. Namun meski begitu, aku tetap merasa asing. Setiap malam aku tidur sendirian, meski kami sekamar.
Ia lebih sering memilih duduk membaca buku atau bekerja dengan laptopnya. Aku merasa antara kami ada jarak yang tak terlihat. Tembok tinggi yang belum bisa kurobohkan. Di balik semua kemewahan ini, aku sering bertanya pada diriku sendiri, apakah aku benar-benar istri, atau hanya boneka yang dipajang di rumah besar ini? Meski hatiku masih berat, aku mulai menyadari satu hal, hidupku tidak berhenti di sini. Ada kemungkinan jalan ini akan membawaku pada sesuatu yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Dan mungkin, perlahan-lahan, aku akan menemukan arti sebenarnya dari pernikahan ini. Hari-hari berikutnya berjalan lebih tenang. Aku mulai terbiasa dengan rutinitas baru. Bangun pagi, kuliah, lalu kembali ke rumah besar yang sunyi. Meski awalnya berat, aku belajar menerima kenyataan. Anehnya, semakin lama aku tinggal bersama Pak Dharma, semakin banyak hal yang membuatku bingung tentang perasaanku sendiri. Ia bukan pria romantis yang suka memberi kejutan seperti dalam drama. Namun ada kelembutan yang muncul dalam tindakan-tindakannya. Misalnya, ia selalu memastikan aku sudah makan sebelum berangkat kerja. Kadang, diam-diam ia meninggalkan buku yang pernah kuceritakan ingin kubaca, lengkap dengan catatan kecil bertuliskan, "Semoga bermanfaat." Suatu sore, aku jatuh sakit karena kelelahan setelah ujian kampus. Kupikir ia akan cuek seperti biasanya. Namun ternyata, ia meninggalkan semua kesibukannya di restoran hanya untuk menemaniku. Ia memasakkan bubur sederhana, menyuapiku dengan sabar, dan bahkan duduk di samping ranjang hingga aku tertidur. Saat aku terbangun di tengah malam, kulihat ia masih terjaga, menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Ada ketulusan di sana, sesuatu yang tak pernah kuduga sebelumnya. Perlahan, dinding kebencian yang semula kukokohkan mulai retak. Aku mulai melihatnya bukan hanya sebagai suami tua yang kuminum karena terpaksa, tetapi sebagai manusia dengan hati yang juga bisa mencintai. Dan jujur, aku mulai takut jika hatiku benar-benar luluh. Suatu malam, saat kami duduk bersama di teras, aku memberanikan diri bertanya, "Pak, mengapa memilih menikah dengan saya? Banyak perempuan yang lebih dewasa, lebih cantik, bahkan mungkin lebih pantas mendampingi Bapak." Ia tersenyum tipis, menatap langit yang bertabur bintang. "Aku tidak butuh seseorang yang sempurna. Aku hanya ingin ada seseorang yang bisa menemaniku di sisa hidupku. Saat aku melihatmu, aku tahu kamu berbeda. Bukan karena wajahmu, tapi karena ketulusanmu berkorban demi ibumu. Itu yang membuatku yakin." Jawaban itu membuatku terdiam lama. Ada kehangatan yang menjalar ke hatiku, membuat dadaku sesak. Untuk pertama kalinya, aku merasa dihargai bukan karena kecantikan, tapi karena ketulusan. Sejak saat itu, pandanganku mulai berubah. Aku tidak lagi hanya melihat keriput di wajahnya, rambut yang mulai memutih, atau perbedaan usia yang jauh. Aku mulai melihat pria yang tulus, sabar, dan mampu membuatku merasa aman. Cinta, sebuah kata yang dulu kukira sudah hilang dari hidupku, perlahan muncul kembali. Mungkin bukan cinta yang membara, tapi sebuah benih kecil yang tumbuh di tempat yang tak pernah kuduga sebelumnya. 2 tahun berlalu sejak pernikahan itu. Waktu berjalan begitu cepat, dan aku hampir tidak mengenali diriku yang dulu. Gadis muda yang menangis setiap malam, meratapi nasib karena terpaksa menikah dengan seorang duda tua. Kini, aku telah menjadi seorang istri yang menemukan arti kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Aku masih ingat hari ketika aku melahirkan anak pertama kami. Pak Dharma ada di sampingku sepanjang proses persalinan. Ia menggenggam tanganku erat. Wajahnya pucat karena cemas. Begitu tangisan bayi kami terdengar, ia menangis lebih keras dariku. Air matanya jatuh tanpa malu. Lalu ia mencium keningku sambil berbisik, "Terima kasih, Aulia, kamu telah melengkapi hidupku." Sejak saat itu, aku benar-benar merasakan peran sebagai seorang istri sekaligus ibu. Rumah yang dulu terasa dingin kini dipenuhi tawa kecil bayi kami. Pak Dharma, yang dulu begitu kaku,
kini sering menggendong anaknya, menimang dengan sabar, bahkan bernyanyi meski suaranya sumbang. Pemandangan itu membuat hatiku luluh sepenuhnya. Aku sadar, pernikahan ini bukan lagi tentang hutang, tapi tentang takdir yang mempertemukan dua jiwa dengan cara tak terduga. Meski usia kami terpaut jauh, aku belajar melihat bahwa cinta tidak mengenal batas. Bukan soal usia, bukan soal harta, tapi soal ketulusan hati. Aku yang dulu merasa seperti burung dalam sangkar emas, kini merasa benar-benar memiliki rumah. Sangkar itu ternyata bukan penjara, melainkan tempat perlindungan. Suatu malam, kami duduk bersama di ruang tamu. Anak kami sudah tertidur, dan hanya suara detik jam yang terdengar. Aku menatap wajah suamiku, melihat keriput yang semakin dalam. Anehnya, aku justru merasa damai. Keriput itu bukan tanda kelemahan, tapi bukti perjuangan dan kasih sayang yang ia berikan. "Aulia," katanya tiba-tiba, "aku tahu aku sudah tua. Mungkin waktuku tidak akan sepanjang dirimu. Tapi selama aku masih bisa bernapas, aku ingin membahagiakanmu." Aku menggenggam tangannya erat, menahan air mata. "Jangan bicara begitu, Pak. Justru aku yang ingin membuat Bapak bahagia. Karena tanpa Bapak, aku mungkin tidak akan pernah tahu arti cinta yang sesungguhnya." Malam itu aku memeluknya dengan sepenuh hati. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar yakin bahwa keputusanku dulu bukanlah akhir dari hidupku, melainkan awal dari perjalanan baru. Takdir memang misterius. Apa yang dulu kurasa sebagai kutukan, ternyata berubah menjadi berkah. Aku, gadis muda yang terpaksa menikah demi hutang, kini menemukan keluarga kecil yang penuh cinta. Dan aku bersyukur, Allah menuntunku melalui jalan yang tidak pernah kubayangkan, menuju kebahagiaan yang tulus dan abadi. Itulah kisah nyata yang bisa kubagikan kali ini. Semoga dari cerita ini kita belajar, bahwa setiap cobaan hidup pasti ada hikmahnya. Jangan pernah berhenti berdoa dan berusaha, karena Allah selalu punya rencana indah untuk kita. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.